Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Anggita Surya Fatimah, dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hubungan antara STEAM dan kurikulum merdeka dalam PAUD. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Anggita Surya Fatimah, dengan NIM 2207577, lalu ada Dian Sapitri dengan NIM 2200477, dan yang terakhir ada Laura Rahman Saputri dengan NIM 2207481. Untuk itu, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembelajaran STEAM. Seperti yang kita tahu, STEAM itu terdiri dari Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Nah, STEAM itu merupakan sebuah inovasi pembelajaran untuk menghadapi perkembangan zaman yang telah memasuki revolusi industri, di mana anak dituntut untuk menguasai beberapa aspek perkembangan, diantaranya aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. STEAM juga merupakan sebuah komposisi yang dapat digunakan untuk mengembangkan berpikir ilmiah pada anak melalui kegiatan seperti membandingkan, mengelompokkan, mengurutkan, serta membuat pola yang sudah dijelaskan oleh Safi'i pada tahun 2021. Nah, di sini berkaitan dengan sains, saya akan menjelaskan apa itu sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Seperti yang kita tahu, sains itu adalah ilmu tentang alam. Jadi, anak-anak itu bisa menjadi ilmuwan alam. Mereka mampu menelaah dengan cara yang natural dan menyenangkan sesuai dengan apa yang anak suka. Lalu alam juga berisi tentang ilmu-ilmu yang berkaitan tentang fisik, artinya dapat dilihat, didekati, ditelaah, dan terjalin dengan kehidupan anak-anak sehari-hari. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi. Seperti yang kita tahu, teknologi merupakan segala jenis objek yang dibuat oleh manusia, atau bisa disebut dengan alat. Nah, seringkali orang-orang itu mengetahui bahwa alat itu hanya mencakup peralatan yang canggih. Pada dasarnya, peralatan seperti krayon, pensil, penggaris, dan gunting juga merupakan sebuah alat yang biasa digunakan oleh anak pada kehidupan sehari-hari seperti di sekolah dan di rumah. Lalu yang ketiga di sini adalah engineering. Engineering sendiri itu adalah teknik penerapan dalam sains matematika dan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak. Rekayasa menggunakan bahan, mendesain, membuat, dan membangun, serta bagaimana segala sesuatu itu dapat bekerja. Lalu yang keempat adalah art, yaitu seni. Seni di sini meliputi seperti menggambar, melukis, mewarnai, tarian, ataupun drama. Seni menambahkan kekayaan dalam kehidupan anak pada kehidupan sehari-hari, serta dapat meluapkan perasaan ketika anak mengalami peristiwa tersebut. Lalu yang terakhir adalah matematik. Matematik adalah operasi angka dan penghitungan bilangan seperti pola dan geometri. Jadi sejak lahir berusia 5 tahun, anak itu sudah mengembangkan perilaku berpikirnya pada pembelajaran matematik. Dan anak mengembangkan pengetahuan tersebut dari mulai lebih dan kurang, dari ukuran, volume, dan jarak. Seperti itu. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum Merdeka pada PAUD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum Merdeka di PAUD. Struktur pelaksanaan kurikulum Merdeka PAUD terdiri dari pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita sebut dengan P5. Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan Merdeka Belajar dan Merdeka Bermain yang sudah dijelaskan oleh Hasibuan tahun 2022. Jadi penerapan konsep kurikulum merdeka ini di PAUD tidak adanya tuntutan untuk anak mengerjakan lembar kerja, lalu pembelajaran tidak mengacu kepada guru, lalu anak tidak dipaksa untuk bisa calistung. Karena calistung dan kegiatan monoton tersebut itu akan menghambat masa bermainnya. Sehingga konsep kurikulum merdeka ini akan dijalani secara lebih struktur, sederhana, dan relevan sesuai dengan minat anak sendiri. Guru juga berusaha mungkin harus memberikan pembelajaran sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak sendiri. Mungkin itu saja konsep kurikulum merdeka di PAUD. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya, Laura Rahma Saputri, akan menjelaskan sedikit mengenai keterkaitan antara konsep STEAM dengan kurikulum Merdeka PAUD, di mana konsep STEAM sendiri memiliki keterkaitan ataupun hubungan dengan kurikulum Merdeka PAUD. Nah, STEM ini lebih mengacu pada untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan, sains, teknologi, engineering, art ataupun seni hingga matematik yang difokuskan untuk mengidentifikasi sebuah masalah, untuk berpikir kritis juga kreativitas. Nah, STEM ini pembelajarannya ini berbasis pada pengalaman dan juga eksplorasi. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Pertiwi pada tahun 2022 bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam mendorong anak untuk mampu menghadapi keahlian kerja abad 21. Jadi baik berdasarkan konsep STEAM ataupun dengan kurikulum Merdeka PAUD, keduanya sama-sama adalah untuk menghadapi keahlian kerja abad 21, di mana abad 21 ini meliputi hal-hal seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, ada kreativitas, berpikir kritis, juga komunikasi, dan kolaborasi. Nah, hal-hal ini nantinya diharapkan mampu membuat sebuah inovasi. Nah, selanjutnya ada keterkaitan antara konsep
sains dengan kurikulum Merdeka PAUD menurut Puspita tahun 2021. Nah, di sini yang pertama itu adalah berpusat pada anak. Nah, mau dalam kurikulum Merdeka ataupun STEAM, keduanya sama-sama menuntut untuk berpusat pada anak, di mana kurikulum Merdeka sendiri sudah ada perubahan gitu, bahwa guru itu sudah harus menjadi fasilitator, bukan lagi administrator pendidikan yang menuntut skill set hingga mindset seperti itu. Dan juga dalam kurikulum Merdeka sendiri itu sudah lebih fleksibel untuk memberikan kebebasan kepada anak gitu, sehingga anak bisa bebas untuk aktif dalam pembelajaran. Dan untuk STEM sendiri, STEM juga sama, karena STEM ini lebih mengacu pada kegiatan eksplorasi berdasarkan pengalaman yang nyata, maka anak itu akan diberi kebebasan untuk bereksplorasi, dan juga yang nantinya akan mendorong anak untuk berperan aktif dalam berkontribusi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah hubungan ataupun keterkaitan antara konsep STEAM dengan kurikulum PAUD ini ada pada pembelajarannya yang berbasis proyek, di mana pada kurikulum Merdeka, anak didorong untuk belajar melalui proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah project based learning. Nah, sedangkan pada STEAM juga, karena pembelajarannya melalui eksplorasi, maka biasanya sering menggunakan eksperimen sederhana, baik itu sains, konstruksi, ataupun sebuah seni. Nah, contohnya seperti membuat jembatan dari stik es krim. Nah, yang ketiga ini adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemandirian, di mana kedua-duanya antara konsep STEAM dengan kurikulum Merdeka PAUD ini sama-sama mendorong anak untuk bertanya, mencoba, hingga bereksplorasi gitu. Kedua-duanya sama-sama memberikan ruang bagi anak untuk bereksperimen sesuai dengan imajinasinya, sehingga bisa meningkatkan kreativitas dan juga mencari solusinya masing-masing gitu ya dalam kemandiriannya. Nah, salah satu contoh dalam STEAM sendiri pada poin yang nomor ini yaitu semisalnya guru yang memberikan suatu permasalahan kepada anak dalam cerita. Jadi guru menceritakan terlebih dahulu sebuah cerita yang di mana tokohnya itu membutuhkan solusi, dan di sana anak akan diberikan kebebasan untuk menemukan solusi sesuai dengan imajinasinya. Di sana juga anak bisa berkolaborasi dan juga berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya, sehingga melatih kemandirian, berpikir kritis, dan juga kreativitas. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pembelajaran berbasis bermain. Nah, antara konsep STEAM dengan kurikulum Merdeka PAUD ini sama-sama memiliki keterhubungan ataupun keterkaitan dalam pembelajarannya yang berbasis bermain gitu. Dimana dalam STEAM ini pembelajaran yang melalui eksperimen ini akan menghasilkan atau mendorong anak untuk berpikir imajinatif seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu. Karena dalam STEAM ini kan anak-anak bisa bermain berbagai hal dengan kemandiriannya, di mana anak bisa bermain balok, bisa juga membuat sebuah karya seni gitu. Nah, dan dalam kurikulum Merdeka juga pembelajarannya sudah mengedepankan pembelajaran berbasis bermain atau play based learning gitu. Di mana play based learning ini juga sudah menjadi inti pembelajaran dalam STEAM gitu. Jadi keduanya memiliki keterkaitan ataupun keterhubungan gitu, sama-sama belajar berbasis bermain. Baik, selanjutnya yaitu terkait manfaat integrasi STEAM dalam kurikulum Merdeka untuk anak usia dini. Dalam jurnal Wahyuni Sumarno dan juga Dwi Jayanti tahun 2024 menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat terintegrasinya STEAM dalam kurikulum Merdeka untuk anak usia dini. Yang pertama, bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta pemecahan masalah. Anak-anak tentunya dalam pembelajaran STEAM belajar mengamati, menganalisis, serta mencari solusi dalam aktivitas berbasis eksperimen atau eksplorasi. Nah, yang kedua, bisa meningkatkan literasi sains dan teknologi sejak dini. Tentunya dalam pembelajaran STEAM akan diperkenalkan terkait konsep-konsep sains dan juga teknologi sederhana dan menyenangkan, sehingga akan membangun minat ketertarikan terhadap bidang tersebut. Yang ketiga, mampu mendukung pembelajaran berbasis proyek based learning, yang mana anak-anak dapat belajar melalui proyek yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, sehingga pengalaman belajar mereka menjadi lebih bermakna. Nah, yang keempat, ada meningkatkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar. Tentunya dengan pembelajaran STEAM akan ada pendekatan berbasis eksplorasi yang membuat anak lebih antusias serta penasaran untuk terus belajar dan menemukan hal baru. Selanjutnya, mampu membangun kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Dalam kegiatan STEAM, anak-anak sering bekerja dalam kelompok yang membantu mereka belajar berbagi ide, mendengarkan pendapat teman, dan berkomunikasi secara efektif. Lalu yang keenam, ada mengembangkan motorik halus dan kasar. Nah, dalam aktivitas STEAM tentunya akan ada ya kegiatan yang melatih motorik halus dan kasar seperti merakit benda atau melukis, membantu melatih koordinasi tangan dan mata, serta keterampilan motorik lainnya akan dilatih gitu dalam kegiatan STEAM. Nah, yang terakhir ada menumbuhkan sifat fleksibel dan adaptif. Nah, dalam poin terakhir ini anak-anak belajar bahwa tidak ada satu jawaban yang pasti dalam eksplorasi STEAM, sehingga mereka lebih terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan juga solusi. Tentunya kan dalam proses pembelajaran sains ini, anak-anak akan memecahkan suatu permasalahan dengan memberikan suatu solusi yang tentunya akan berbeda-beda. Tuh. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.